di Fitcast Koedukasi di kanal YouTube Puskaloka Universitas Sanata Dharma. Dan kembali lagi kita bakalan ngobrol-ngobrol nih. Ngobrolin apa sih gitu ya? Kita bakalan ngobrolin tentang daya juang kaum muda. Nah, apa sih daya juang kaum muda? Sebelumnya perkenalkan, saya Yurika, saya mahasiswa psikologi angkatan 2020 dan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang udah hadir, udah siap banget, udah antusias banget untuk ngobrolin tentang daya juang. Langsung aja kita perkenalkan dan kita sambut Bapak Edward Theodorus. Halo Pak. Halo Yurika. Boleh disapa Halo teman-teman mahasiswa dan pelajar. Iya, nah kira-kira Bapak ini tuh siapa sih Pak, kok bisa ada di tempat ini ngobrol di sini? Siapa ya? Siapa ya? Saya ini kayaknya seorang selebritis terkenal. Oh, oke, selebritis terkenal. Temennya Raffi Ahmad? Oh iya, bisa jadi sih. Enggak. Saya cuma dosen biasa saja di Fakultas Psikologi Sanata Dharma. Jadi saya tuh ngajar mata kuliah yang ada kaitannya sama psikologi sosial, gitu ya. Terkait psikologi sosial, bisa tentang, saya meneliti juga tentang mahasiswa perantauan, saya meneliti juga tentang budaya gitu. Jadi ya itu juga yang saya lakukan di. Oke. Kalau sehari-hari aktivitasnya ngapain Pak selain ngajar? Selain ngajar saya tidur. Oke, sama. Saya juga. Kalau selain kuliah saya tidur ya Pak ya. Gitu aja. Nah, itu tadi perkenalan dari dosen kita ya, Bapak Edward Theodorus, atau kalian mungkin yang mahasiswa psikologi manggilnya Pak Edo gitu ya. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin tentang daya juang. Ngobrolin apa sih daya juang itu? Karena kan mungkin Pak Edo ini sudah bertemu sama mahasiswa dengan berbagai macam bentuk, latar belakang gitu ya Pak ya. Dan langsung aja kita mau bahas tentang daya juang ini. Aku bakalan ngasih satu kata yang mungkin akrab gitu ya Pak di kalangan mahasiswa atau kalangan pelajar, yaitu sambat Pak. Sambat itu tuh kayak apa ya, bahasa Jermannya tuh kayak mengeluh atau putus asa gitu ya Pak ya, atau kurang bersemangat atau kurang bersungguh-sungguh gitu. Nah, aku mau bacain beberapa contoh orang yang sambat nih. Contohnya, dia nih bikin story ya Pak, atau status gitu. Statusnya kayak gini, story-nya semangat, wonge semaput. Artinya story sosial medianya tuh semangat, happy, bahagia, tapi tuh asalnya dia tuh gak bergairah, dia tuh pingsan gitu ya, atau semaput gitu ya. Terus ada juga yang sambat, di fase seperti ini aku mulai meninjau ulang keputusanku masuk psikologi. Waduh, itu udah mulai rada-rada putus asa ya Pak ya, karena dia sambat tentang masuk psikologi itu menurut dia tuh perlu ditinjau ulang. Terus ada juga yang sambat mengenai skripsi yang gak selesai-selesai. Terus ada juga yang sambat karena dia ini gak masuk perguruan tinggi. Terus dia sambat kayak, aku harusnya bisa masuk sini tapi gak keterima, bla 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 bla. Terus habis itu ada juga yang sambat mengenai dirinya yang susah untuk memahami materi atau loading lama Pak. Ketika dia belajar, kok susah ya aku memahami materinya gitu. Nah, menurut Pak Edo, fenomena ini tuh sebenarnya apa sih Pak? Apa yang sedang terjadi gitu sama mereka-mereka yang sambat gitu Pak? Oke Yurika dan teman-teman, kasus yang disebutkan Yurika tadi ya bisa dipandang dari berbagai sisi ya. Dan saya tidak bisa menilai sebelum ketemu orang yang satu persatu gitu dan ngobrol banyak. Tetapi ada satu kemungkinan yang bisa jadi menjadi penyebab atau gambaran dinamika itu namanya dia mungkin daya juangnya kurang atau dia orangnya kurang ulet. Nah gitu loh Yurika. Oke, jadi menurut Bapak kayak orang-orang yang sambat ini daya juangnya rendah, bukan berarti nggak ada ya Pak ya? Ada tapi rendah, nggak tinggi gitu. Nah, ada nggak sih Pak kayak teori atau penelitian mengenai orang yang kurang ulet gitu Pak? Ada, jadi kita ambil dari Amerika, salah satu psikolog Amerika namanya Angela Duckworth itu mengeluarkan sebuah teori tentang keuletan ini. Kalau istilah bahasa Jawanya itu adalah grit gitu ya. Dia teori grit namanya. Nah, kalau kita lihat teorinya itu ke orang yang ulet berarti mengandung dua unsur besar. Jadi yang pertama itu daya juang. Daya juang. Dan satunya lagi adalah ketertarikan mendalam. Kalau daya juang, bahasa Jawanya adalah perseverance. Kalau ketertarikan mendalam, bahasa Jawanya adalah passion. Jadi grit itu sama dengan daya juang
ditambah ketertarikan mendalam gitu. Nah, mungkin kita bahas dulu yang daya juang ya. Unsur pertamanya, daya juang itu apa sih maksudnya? Nah, kalau menggunakan kata-kata saya sendiri ya, kalau orang itu persevere atau memiliki daya juang tinggi, dia akan tetap berjuang mencapai mimpinya meskipun diterpa banyak rintangan atau kegagalan gitu. Jadi istilahnya tahan banting lah gitu Yurika. Nah, tadi kan ada Yurika bilang soal loading lama atau merasa diri kok nggak begitu pinter gitu ya. Nah, ternyata menurut penelitiannya Angela Duckworth ini, kecerdasan itu dan juga bakat gitu ya. Kecerdasan dan bakat itu bukan faktor penentu keberhasilan. Ya, ini dilihat dari penelitiannya di Akademi Militer West Point di Amerika. Jadi West Point ini akademi militer yang paling elit lah di Amerika gitu ya. Nah, di situ kan ada mahasiswa atau taruna yang lulus sukses karirnya dan ada yang drop out. Nah, ini yang drop out ini tingkatnya sampai 20%. Itu dan biasanya itu terjadi di tahun pertama. Jadi kalau akademi militer kan 3 tahun. Nah, ini tahun pertama aja udah setidaknya 20% ada yang gagal, drop out, menyerah. Nah, gitu loh. Lalu Angela Duckworth ini ngelihat apa sih faktornya yang bikin orang-orang 20% ini drop out. Lalu dia mikirin mungkin ini soal kecerdasan. Nah, saya bilang tadi kan kecerdasan bukan faktor itu ternyata. Kenapa? Dia menemukan bahwa orang yang kecerdasannya tinggi banget, nah, tinggi banget itu ada di yang berhasil maupun yang keluar. Nah, gitu loh. Jadi ini bukan faktor penentu karena kalau kita cerdas tinggi ya kecerdasan kita tinggi atau kita berbakat tinggi ya kita bisa sukses, kita juga bisa gagal, bisa menyerah di tengah jalan. Lalu dia mencoba menggunakan konsep grit itu tadi, keuletan. Diteslah itu mahasiswa-mahasiswa. Dan ternyata lumayan signifikan temuannya. Jadi orang yang jalan terus, mahasiswa yang jalan terus atau taruna yang jalan terus sampai akhir dan kedepannya karirnya bagus, itu keuletannya relatif tinggi, tergolong tinggi. Sedangkan yang keluar 20% yang di tahun pertama itu, nah itu keuletannya atau gritnya itu tergolong rendah gitu loh Yurika. Nah soal daya juang ini itu kan contoh dari Amerika nih. Coba kita membumi ke Indonesia aja deh. Contohnya gimana ya? Nah contohnya ya nggak jauh-jauh dari tetangga saya gitu. Karena tetangga saya ada penjual lotek. Nah salah satu penjual lotek itu dia ada terus tiap hari jualan terus. Sabtu Minggu jualan juga. Kecuali kalau Idul Fitri misalnya hari raya yang sangat besar gitu ya. Itu baru nggak jualan. Nah ini kalau saya bilang ya bisa jadi ini keuletannya tinggi. Sedangkan tetangga yang satunya itu ada jual lotek tapi ya maksudnya bisa jadi seminggu cuma 3 kali gitu ya. Libur seminggu 2 minggu jualan lagi. Nah ini menurut saya keuletannya kurang, daya jualnya kurang karena nggak konsisten. Nah begitu. Nah kalau contoh yang mungkin lebih masuk ke teman-teman pelajar dan mahasiswa itu sering lihat YouTube kan. Nah itu YouTuber atau konten kreatornya YouTube itu kita bisa ngelihat kan kalau misalnya view-nya banyak atau like sama subscriber-nya banyak ya berarti dia coba kita lihat videonya mesti banyak banget dia bikin video dan rutin bikin video dan di situ kan kelihatan keuletannya. Sedangkan kalau kita sering lihat yang viral sementara gitu ya, viral sementara itu ya sekali bikin video ternyata disukai banyak orang terus disebar kemana-mana. Nah tetapi kalau kita lihat nanti seiring waktu dia ada bikin video baru lagi nggak atau cuma itu aja gitu. Cuma yang viral pertama itu. Nah kalau dia cuma viral pertama terus tidak berlanjut ya itu namanya kurang ulet. Nah kalau Yurika sendiri nih ulet apa nggak ulet nih? Aduh, jadi buka kartu nih guys. Ada sih Pak, jadi mungkin ada kayak kasus-kasus yang Yurika jabarin tadi ya Pak, yang kayak susah nangkap materi, terus habis itu kok ngerasa capek kuliah, stres akademik gitu ya. Itu mungkin kurang lebih sama, cuman mungkin pengalamannya nggak adalah skripsi karena Yurika masih semester 4 gitu.
Cuman ada kayak pengalaman lainnya Pak, misalnya Apa kayak itu? misalnya Yurika kuliah, ada nih mata kuliah yang susah dipahami gitu ya Pak, yang katanya orang-orang ini sangat-sangat mudah dan mengasyikkan gitu ya, kayak statistika itu mudah bukan? Bukan. Gitu ya Pak ya. Kadang juga susah kayak misalnya bikin skala lah, bikin untuk Ngitung-ngitung gitu ya. ngitung-ngitung gitu ya Pak ya, itu susah untuk ditangkap sama Yurika. Terus waktu itu juga ada nih Pak pengalaman yang kurang mengenakan gitu, kayak misalnya Yurika tuh kan pengen masuk perguruan tinggi nih setelah SMA gitu. Terus Yurika nih masih kayak apa ya, suam-suam kuku gitu loh Pak, yang kayak panas enggak, dingin enggak gitu ya Pak ya. Kayak wah pengen masuk psikologi gitu ya, tapi kemana ya enaknya gitu. Dan kebetulan waktu itu belum belum berkesempatan masuk PTN, terus akhirnya oke kita daftar di Sanata Dharma sadar. Nah tapi ternyata waktu di Sadar tuh ini juga Pak, kayak belum diterima langsung gitu ya Pak, harus pakai beberapa kali tes baru diterima gitu. Terus abis itu Yurika juga apa ya, kadang juga susah untuk menemukan circle gitu ya, bahasa Jakselnya gitu ya Pak ya. Circle itu apa? Lingkungan pertemanan, Iya, support teman-temannya. system. Iya betul Pak, kayak gitu. Lingkungan pertemanan yang tepat tuh susah banget gitu Pak. Kadang juga nyerah gitu, ketemu teman yang nakal dikit, nggak mau apa segala macam gitu ya Pak ya. Kayak susah lah menemukan circle yang sehat gitu Pak. Terus juga ada kayak cita-cita tertinggi Yurika, mungkin Yurika tuh pengen ke luar negeri Pak. Aku tuh pengen lihat dunia lain selain Yogyakarta tuh apa sih Pak gitu ya. Mungkin kalau ke Bandung, ke Bogor gitu udah sering gitu ya Pak, tapi gimana sih sama luar negeri? Nah gitu tuh pengen gitu, cuman kadang masih bingung bagaimana cara kesananya, terus memperjuangkan kesananya itu bagaimana gitu sih Pak. Dan mungkin tadi aku juga konsep dari penelitian Angela Duckworth ya Pak, mengenai ketertarikan mendalam gitu. Bapak bisa nggak sih jelasin apa sih ketertarikan mendalam gitu Pak? Oke. Yang dimaksud itu. Sebelum kita menyentuh soal ketertarikan mendalam atau passion itu, saya coba nanya Yurika lagi deh. Tadi soal ke Sanata Dharma tadi ya pas mau masuk itu berapa kali percobaan tuh nyobanya? Waktu itu percobaan capres, jalur prestasi belum dapet, terus tes pertama belum dapet juga, akhirnya masuk ke tes kedua Pak gitu. Dan waktu itu masuk pengen ke situ ya karena kepengen banget gitu Pak, kayak ya ampun aku pengen psikologi, ngejar mimpiku waktu SMA gitu loh Pak. Gitu sih. Ada apa di Sanata Dharma? Ada apa di Sanata Dharma? Tentunya waktu di SMA gitu ya Pak, terkenal bahwa Sanata Dharma tuh punya akreditasi yang bagus. Wow. Terus kualitas dari pengajarnya yang luar biasa. Wow. Terus abis itu lulusannya yang langsung diterima kerja. Wow, jadi kan lagi. kayak wah ini layak nih untuk diperjuangkan gitu sih Pak. Kalau yang itu keluar negeri tadi gimana tuh ceritanya? Kalau ke luar negeri karena pengen ke Jepang gitu ya Pak, kayak pengen lihat dunia luar, pengen tahu gitu. Mungkin orang-orang taunya kayak Jepang itu terkenal dengan negara yang disiplin, negara yang bersih, negara yang sopan gitu, yang tepat waktu ibaratnya gitu. Terus kayak wah pengen deh ke sana gitu ya. Tapi kadang juga bingung caranya gimana, kesananya, terus lewat apa, kayak gitu Pak. Ada duit nggak gitu? Iya ada duit atau enggak gitu loh Pak, itu yang penting Pak, ada duit apa enggak gitu. Nah terkait omongan Yurika tadi sebenarnya udah mencakup yang ketertarikan mendalam tadi, kata kuncinya pengen banget. Nah Iya, pengen banget. ketertarikan mendalam tuh terkait dengan pengen banget itu tadi, pengen banget mencapai sesuatu, atau kalau mau formal ya kita ada tergerak untuk mencapai standar tertinggi dari sesuatu gitu ya, sesuatu misalnya bidang profesi atau kehidupan pribadi kita. Nah, kalau itu tadi definisi formalnya Angela Duckworth. Tapi kalau di Indonesia sendiri, misalnya pendiri bangsa kita, salah satunya Bung Karno. Ini kebangetan, kalau teman-teman pelajar atau mahasiswa nggak tahu yang namanya Bung Karno berarti kebangetan gitu ya. Nah, Bung Karno salah satu kata-kata mutiaranya adalah gantunganlah cita-citamu setinggi langit. Nah, itu setinggi langit, cita-cita setinggi langit itu adalah itu tadi passion atau ketertarikan mendalam kita itu tadi. Nah, tetapi kalau kita ngelihat lagi konsepnya Angela Duckworth, kita tidak hanya memikirkan yang paling tinggi itu tadi, yang langit itu tadi. Kita perlu memikirkan step-stepnya dari bumi ini ke langit. Jadi ada langkah-langkahnya untuk mencapai di situ, atau istilahnya mimpi antara atau tujuan antara yang perlu kita capai
dalam rangka mencapai mimpi besar itu. Nah ini yang perlu dipikirkan kalau kita mikirin passion kita. Misalnya kalau saya contoh pribadinya di dunia akademik gitu ya, untuk mahasiswa, saya pribadi benar-benar pengen jadi profesor gitu. Nah profesor itu adalah langitnya saya itu tadi gitu ya, jadi passion saya gitu, pengen jadi guru besar di bidang psikologi. Nah untuk mencapai itu ya saya nggak hanya mikirin guru besarnya aja, tapi saya mesti lulus S1 dulu, lulus S2, lulus S3, baru jadi profesor. Nah ketika saya kuliah S1, saya udah mikirin, oh memang mau jadi profesor, tapi terdekatnya saya mesti lulus S1 dulu gitu. Nah nanti ketika saya sudah lulus S1, saya sekolah S2, saya mikirnya apa? Saya mikir lulus S2 gitu. Meskipun di belakang benak saya sudah ada ya profesor, tapi sekarang saya lulus S2 dulu. Jadi nggak langsung ke profesornya, tapi S2-nya dulu. Dan nanti kalau setelah kuliah S2, kuliah S3, mikirnya lulus S3 dulu, jadi dokter dulu. Gitu. Itu kalau akademik, mungkin nggak semua orang pengen di dunia akademik ya. Mungkin ada yang mikirnya jadi pengusaha atau pebisnis. Nah kalau pebisnis kita bisa ngelihat, wah yang mungkin mimpi kita yang besar-besar, kayak mau jadi kayak misalnya mau jadi kayak Mark Zuckerberg gitu ya Facebook, Elon Musk gitu ya, udah gede banget gitu ya. Tapi kita jangan lupa bahwa mereka mulai dari yang kecil dulu semampunya. Kalau kita lihat Facebook itu kan mulai dari cuma 2 orang mahasiswa yang bikin program atau aplikasi yang penggunanya cuma beberapa mahasiswa aja di sekitaran mereka gitu. Tapi akhirnya berkembang. Nah itu loh tujuan antaranya, berkembang lagi, bikin Facebook, terus akhirnya mengakuisisi Instagram, mengakuisisi WhatsApp, sekarang namanya Meta gitu ya. Nah itu tadi, jadi punya mimpi besar, tapi dia ada tahapan-tahapan yang perlu dicapai dulu, tahapan antaranya. Itu kalau mau jadi pengusaha. Kalau yang lebih simpel lagi lah, misalnya dalam keseharian hobi gitu ya. Saya hobinya naik gunung, Yurika. Tadi saya nggak ngomong kegiatannya apa di kampus, tidur gitu ya. Tidur, iya benar tidur. Tapi saya juga punya hobi. Hobinya tuh naik gunung, passion saya naik gunung. Nah kalau naik gunung kan, kalau pengen gunung tertinggi di dunia, Everest gitu ya. Nah cuma untuk mencapai Everest apa yang perlu dilakukan? Ya paling kecil yang saya lakukan adalah jogging rutin tiap minggu gitu. Tiap minggu minimal 3 kali. Nah itu jadi untuk mencapai jogging 3 kali seminggu aja misalnya itu butuh waktu beberapa minggu saya untuk bisa itu. Karena udah lama nggak jogging, mau jogging terus sekali jogging kecapean, tuh istirahatnya 3 hari 4 hari gitu. Wah. Nah untuk tujuan itu aja, tujuan kecil pertama aja, jadi Everest itu tinggi banget. Tapi tujuan kecilnya adalah berhasil jogging rutin minimal 3 kali seminggu. Dan itu sebuah perjuangan juga. Nah, nanti setelah itu kita coba naik gunung. Nah itu pun nggak selalu berhasil, Yurika. Nah yang kemarin itu saya sudah bersama beberapa mahasiswa Sanata Dharma loh, udah mau naik gunung, kita udah latihan loh, udah jogging, udah push up segala macam, latihan beban gitu ya. Nah, ternyata kita udah merencanakan mau berangkat di bulan Maret 2020, kita mau naik apa dulu? Naik Andong mungkin dulu. Atau apa gunung pertamanya. Nah, Yurika tahu apa yang terjadi? Maret 2020. Covid guys. Covid, ya pandemi. Gitu Terus ya, nggak boleh berkegiatan, gunung-gunung ditutup. Betul, jalur-jalur. Jadilah kami batal. Nah, itu gagal lagi. Waduh, gagal lagi nih. Saya naik gunung kecil aja gagal. Tapi saya tidak menyerah, terus latihan ya, meskipun bukan itu sekitar 2 tahun juga latihannya naik turun gitu. Nah akhir-akhir ini baru latihan lagi, dan jogging yang saya bilang jogging 3 kali seminggu itu mulai dari bulan awal tahun saya mulai mencobanya, dan sudah tercapai. Dan kemarin bulan Mei ya berarti udah naik Andong sama saudara saya. Nah itu sebuah pencapaian. Jadi bukan Everest, tapi ya setidaknya sudah mencapai Andong. Everest itu 8.400 meter, Andong cuma 1.700. Nah, tapi cuma segitu, setidaknya itu pencapaian pertama saya, tujuan antaranya. Nah gitu loh, Yurika. Oke, jadi tadi
apa ya, ketika kita sambat, ketika kita punya daya juang yang rendah tuh sebenarnya mungkin kuncinya, kata kunci ya Pak, itu adalah ketertarikan yang mendalam gitu. Sebenarnya kita harusnya punya apa ya, kayak yang harus digeluti gitu ya Pak. Karena mungkin kita ketika kita sambat karena kita nggak menggeluti itu secara mendalam gitu. Kita sebenarnya nggak tahu sebenarnya kita maunya itu gitu ya. Dan terus menerus Yurika, terus menerus. Jadi saya lupa tadi ada satu lagi analoginya kalau ketertarikan mendalam ini, yaitu mirip dengan pernikahan. Yurika kan sudah menikah ya? Belum ya? Oh iya, sama dong, kita belum nikah. Tapi kita bisa mengamati kan bahwa kalau pernikahan itu ada janji setia sampai mati gitu ya, setia sampai dalam suka dan duka. Kaya atau miskin. Kaya atau miskin. Ganteng atau jelek. Sehat atau sakit. Oh ya, sehat atau sakit. Gitu ya. Kaya atau miskin. Ganteng atau jelek, jangan lupa Pak. Iya, itu. Nah, passion atau ketertarikan mendalam itu juga kayak gitu. Jadi kita siap dalam suka dan duka, nggak hanya senang aja. Kalau passion itu mesti senang gitu ya. Ada sedihnya juga, ada kita meragukan diri kita juga, ada kadang kita males. Bisa jadi, tapi kita bangkit lagi dan terus mengejarnya gitu. Seperti saya tadi kan, misalnya naik gunung tuh gagal gara-gara pandemi. Terus apakah saya menghentikan passion itu? Enggak, terus mengejarnya. Nah gitu, jadi itu mirip pernikahan juga dalam suka dan duka. Oke, jadi mungkin lebih ke apa ya, ketika kita cuma pengen doang tapi kita nggak berlatih, nggak membiasakan diri, ya percuma gitu ya Pak. Mungkin itu yang dirasakan sama sobat sambat kita yang di sana ya Pak ya. Yang kerjaannya cuma setengah-setengah, kerjaannya tuh cuma mengeluh, terus kerjaannya juga putus asa gitu ya Pak. Itu mungkin yang mereka sedang hadapi gitu ya Pak. Nah mungkin Pak, apa sih tips untuk teman-teman sobat sambat ini biar nggak jadi sobat sambat lagi, biar jadi sobat daya juang tinggi Pak? Oh iya, oke. Gimana nih tipsnya? Tetapi sebelumnya Yurika, tadi saya kelupaan nih. Ya. Tadi contoh-contohnya kayak untuk mahasiswa aja gitu ya, kayak profesor lah, apa pengusaha, atau misalnya tadi naik gunung. Mungkin itu untuk mahasiswa. Untuk pelajar ya mungkin yang lebih masuk contoh seperti apa ya, misalnya kalau pelajar tuh nggak mungkin mikirnya jauh banget jadi profesor atau jadi itu yang tinggi banget gitu ya, atau yang jauh banget, yang abstrak banget. Nah mungkin yang terdekat teman-teman pelajar bisa lakukan itu adalah, kalau teman-teman masih mencari-cari ya, aku ini passionnya di mana, aku ini punya ketertarikan mendalam di mana ya, mungkin nggak usah dipikirin berat-berat dulu, tetapi intinya merenungkan atau merefleksikan, lakukan dulu, terus renungkan. Jadi misalnya aku minatnya di musik atau di melukis atau di misalnya rumus matematika gitu. Masih belum jelas, teman-teman ya lakukan aja gitu. Coba aku ngerjain rumus matematika, coba aku main musik, coba aku melukis, lalu nanti setelah itu direnungkan gimana, aku seneng nggak hasilnya nih. Atau ada satu indikator lagi yang biasanya bisa kita lihat, aku merasa ini kok sulit banget ya, tapi aku tetap senyum dan merasa pengen lagi. Nah itu tandanya passion. Jadi kalau di Angela Duckworth itu dia contohnya ini loh, perenang yang udah terkenal. Itu waktu kecil gimana ceritanya? Ceritanya jadi bapaknya ini pelatihnya dulu kan. Jadi bapak dia berenang, anak kecil ini dia berenang sesuatu jarak yang pendek aja dia udah terengah-engah, berhenti ke tepi, terus ngobrol sama bapaknya. Ini sulit banget sih berenang gitu. Tapi dia tersenyum, kata bapaknya kan. Dia bilang gitu tapi dia tersenyum, terus dia berenang lagi gitu. Dan ternyata ya itu tadi, gedenya dia jadi atlet renang. Cuma kita lihat pertama-tamanya dia masih kesulitan. Cuma kesulitan atau kecapean atau kegagalan nanti, tapi dia masih senyum dan pengen lagi gitu. Sama kayak naik gunung tadi kan, misalnya kalau saya naik gunung itu di tengah jalan jangan dibayangkan saya jalan terus gagah gitu ya, tapi berhenti, merasa capek, merasa aduh aku mau sampai puncak atau aku turun aja gitu. Itu ada, tapi saya jalan terus dan dia berenang terus. Nah itu teman-teman pelajar bisa ngelihat dari contoh itu. Nah kalian misalnya sulit tapi kalian tertantang nggak, pengen nggak untuk melakukannya terus, atau udah bosan sampai sini aja. Nah itu setidaknya indikator cara kalian menguji ketertarikan kalian di bidang mana. Nah sekarang tipsnya, soal tips.
Oke, ada banyak tips yang bisa saya berikan, cuma karena waktu terbatas, kita ada 4 deh yang menurut saya sih paling penting ya, Ki, ya. Ada 4 tips. Nah, tips pertama itu Yurika dan teman-teman, mahasiswa dan pelajar adalah menerima diri apa adanya, gitu ya Yurika. Tadi kita sebelum rekaman juga ngomong ya tentang Yurika yang menerima diri apa adanya ya, nanti tipsnya dilaksanakan loh ya. Iya. Oke, menerima diri apa adanya itu artinya ya kita apa ya, ikhlas atau ikhlas ya, kita Legowo gitu ya, Pak? legowo gitu bahwa ya kita ini seperti ini sekarang ini titik awal gitu aja. Misalnya kita ingin jadi tadi pengusaha besar misalnya, oke sekarang kita belum jadi pengusaha besar dan kita punya duitnya malah nggak punya duit mungkin, Iya. kita masih pakai duit orang tua, ya terimalah diri apa adanya, itu titik awal. Lalu nanti kita mengembangkan dari situ. Sama kayak tadi contohnya yang loading lama tadi ya, lama memahami materi atau kalau Yurika tadi statistiknya susah. Ya sudah, kita memang sulit hitung-hitungan, sulit matematika misalnya. Terima aja gitu. Berarti aku harus berusaha lebih banyak, berusaha lebih keras daripada orang yang bakatnya atau kemampuannya atau kecerdasannya lebih tinggi. Gitu Yurika. Jadi misalnya ketika saya mahasiswa S1 dulu gitu, ya banyak mahasiswa lain yang lebih pintar. Dan misalnya teman saya misalnya baca satu halaman itu sekitar 5 menit langsung paham bacaan satu halaman bahasa Inggris. Sedangkan saya mesti berulang-ulang dan kadang-kadang satu paragraf ketiduran. Nah itu loh, jadi ya nggak apa-apa, dia lebih pintar dari saya dan itu saya terima. Cuma dia mungkin kalau usahanya 5 menit, berarti aku harus 2-3 jam. Jadi aku jauh lebih banyak usahanya daripada orang pintar. Tapi aku tidak merendahkan diriku karena aku kurang cerdas gitu. Jadi intinya terima diri kita apa adanya dan itu menjadi titik awal. Titik awal. Oke, itu yang kedua. Tadi kalau kita udah bicara titik awal, berarti kita perlu bicara titik akhir. Ya. Nah, tips kedua adalah tetapkan mimpimu, tentukan mimpimu. Maunya kemana itu? Maumu apa? Ketertarikanmu secara mendalam ke bidang apa? Tentukan itu ya. Mesti ada proses mencari-cari, tapi kita tetap perlu ada masa di mana kita menentukan. Aku udah mau ke sini. Aku yakin di sini. Nah, kalau saya tadi mimpinya yang profesor, kalau Yurika tadi mimpinya yang Jepang gitu. Sanata Dharma udah tercapai ya gitu. Iya. Nah, udah tercapai. Jepang belum tercapai. Nah, Iya. tapi setidaknya kamu punya mimpi itu. Ya. Nah, tetapkan mimpi itu dan kejarlah ke situ. Jadi kalau kita banyak ya misalnya mahasiswa yang saya temukan itu misalnya karena saya dosen psikologi loh ya teman-teman. Saya tanya nanti kamu mau lulus psikologi mau jadi apa gitu. Nah, banyak loh teman-teman mahasiswa yang belum tahu mau atau bikin 2 pilihan, misalnya 2 pilihan yang jauh, misalnya psikolog anak sekaligus HRD di perusahaan. Nah, itu jauh kan mau jadi psikolog anak atau HRD. Berseberangan ya semuanya itu. Enggak, makanya itu kan kayak kita mendayung perahu ya, kita pengen mendayung sekeras-kerasnya gitu ya, pengen daya juang atau ulet lah mendayung. Tapi kalau kita nggak menentuin arahnya bisa jadi nanti kita mendayung ke arah yang salah atau kita muter-muter gitu. Iya. Nah jadi tentukan arah ini, tips keduanya tentukan arah tuh biar kita fokus ke sana. Gitu. Itu yang kedua Yurika. Lalu yang ketiga kita perlu bertekad untuk melatihkan ada 3 unsur ya. Pertama kekuatan atau kemampuan. Kedua adalah ketahanan atau bahasa Jawanya endurance. Iya. Yang ketiga adalah fleksibilitas atau keluasan. Nah, ini perlu kita latihkan, teman-teman. Misalnya kekuatan atau kemampuan tadi yang terkait kecerdasan ya. Misalnya Yurika sekarang sulit untuk statistik. Nah, kemampuan atau kekuatan Yurika, kekuatan pikiran Yurika memahami hitung-hitungan mungkin masih sulit sekarang, tetapi itu bisa ditingkatkan. Iya. Asal kita latihan. Kalau di dalam atletik itu kayak sprint ya, kekuatan tuh kemampuan lari dalam waktu pendek 100 meter misalnya, sprint 100 meter. Itu analoginya. Nah, kalau ketahanan atau endurance itu apa? Ya terus-menerus dalam jangka waktu lama kita melakukannya. Ini kalau dalam atletik kayak maraton. Itu bisa dilatihkan.
Misalnya ya contoh sederhananya yang saya bilang tadi jogging. Kan kemarin itu sebelum awal tahun ini saya jarang banget jogging gitu. Lalu awal tahun memulai. Nah itu ketahanan saya misalnya baru 2 putaran dulu. Satu putaran itu sekitar 800 meter, berarti 1,6 kilo. Itu sekitar 1 mil atau 1 mile kalau orang Amerika gitu ya. Iya. Ya segitulah kekuatan saya, tetapi itu bisa ditingkatkan. Ketahanan, sorry. Itu bisa ditingkatkan dan dalam sekarang bulan Mei ya, berarti udah sekitar 5 bulan tuh saya berlatih, sekarang sudah bisa 6 kali putaran gitu misalnya. Nah 6 kali itu 6 kali 8 hampir 5 kilo gitu. Iya. Nah itu bisa ditingkatkan, kekuatan bisa ditingkatkan, ketahanan bisa ditingkatkan asal kita berlatih. Lalu fleksibilitas. Jadi lawannya adalah kaku ya, luwes lawannya kaku. Jadi jangan terlalu kaku. Nah, keluasan ini pun bisa dilatih. Misalnya kalau kita olahraga, stretching itu adalah keluasan ya. Jadi seberapa jauh kita bisa stretching atau membungkuk sampai menyentuh lutut kita ya. Sejauh mana mulut kita bisa menyentuh lutut? Yurika bisa? Bisa gitu ya. Tapi berdiri nanti. Oke. Nah, kalau dalam atletik fleksibilitas itu mungkin bisa terkait dengan lari halang rintang gitu ya. Kita nggak sekedar lari, tapi kita melompati rintangan. Nah, kita perlu fleksibel, jangan terlalu kaku. Kalau udah punya gini, ini terus gitu. Ya, misalnya kita gagal atau apa, ya bisa melipir-melipir, tapi tetap ke arah yang sama. Itu namanya fleksibilitas, dan itu bisa dilatihkan, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu yoga, itu ya, bukan yoga mahasiswa Sanata Dharma, tapi yoga kegiatan stretching itu loh. Nah itu kalau kita lihat yang udah ahli banget itu lekuannya udah ngeri banget gitu ya, bisa melekuk kemana-mana gitu. Tapi itu kan dicapai dengan latihan terus menerus. Awalnya dia bisa jadi nggak bisa menekuk se ekstrim itu, tapi itu dilakukan terus menerus, fleksibilitasnya bertambah. Oke, jadi itu tips ketiga ya, berarti ketiga kekuatan, ketahanan sama keluasan atau fleksibilitas itu perlu dilatihkan secara terus-menerus. Sekarang tips keempat adalah, nah ini gampang-gampang sulit, yang penting lakukan gitu. Lakukanlah gitu, nggak usah terlalu banyak dipikirin, nggak usah terlalu banyak dibicarain gitu. Jadi lakukan aja. Jadi misalnya tadi ya, yang aku minatnya di musik, psikologi atau seni lukis gitu. Ya cobalah, lakukanlah gitu. Bacalah buku-buku psikologi, atau melukislah, atau bermain musiklah. Nanti di situ kalian kembali kayak tadi, direnungkan, direfleksikan. Aku benar-benar mau melakukan ini terus-menerus dalam jangka waktu panjang nggak? Nah, tanyakan seperti itu. Atau kita bisa pakai tadi yang kayak atlet renangnya Angela Duckworth tadi. Aku sulit, gagal, tapi aku pengen terus. Nah gitu loh. Nah itu bisa kita renungkan ketika kita sudah melakukan. Lakukan terus, bereksperimen terus, coba terus. Jangan hanya berdiam dan mikir atau ngomong aja gitu. Gitu Yurika, 4-nya. Oke, 4 tips. 4 tips yang kurang lebih ini sebenarnya nggak dilakukan mungkin sama teman-teman yang hobi sambat gitu ya Pak ya. Mereka tuh kadang cuman sambat aja tapi nggak melakukan apa-apa gitu ya, mengeluh aja tapi tidak melakukan apa-apa. Nah dari obrolan kita ya Pak ya, nggak kerasa kita udah di akhir acara gitu. Dan tadi terima kasih banget Pak Edo yang udah menjabarkan gitu ya mengenai daya juang kaum muda. Ini juga mungkin bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa atau teman-teman pelajar yang menonton video ini ya Pak ya, yang mungkin masih daya juangnya masih rendah gitu ya Pak. Mereka masih suka sambat, ya makanya disebut sobat sambat gitu ya Pak ya. Jadi mungkin bisa jadi tips buat teman-teman di rumah, dan tentunya juga Yurika ya Pak ya, yang tadi kayak dari teorinya Angela Duckworth mengenai ketertarikan mendalam atau passion tadi ya Pak, yang sudah kita harus dalami gitu. Terus tadi ada 4 tips dari Pak Edo, ya ini menerima diri apa adanya. Susah loh Pak menerima diri apa adanya, ya nggak sih Pak? Dan itu anak-anak zaman sekarang tuh kurang itu Pak, kurang self love ibaratnya gitu ya Pak, kurang acceptance gitu. Jadinya mereka mau melakukan apa-apa tuh susah, udah kepentok sama nggak bisa menerima diri sendiri, dan ujung-ujungnya bandingin sama orang lain, apalagi bandingin sama anak tetangga guys gitu. Terus habis itu juga ada
menetapkan mimpi atau menetapkan arah gitu ya Pak. Percuma kalau misalnya kita udah usaha macam-macam, udah mendayung tadi ya Pak ya, ternyata salahnya nggak menentukan arah, jadi cuma muter-muter aja gitu ya. Terus yang ketiga ada latihan. Latihan apa sih? Latihan kekuatan, latihan ketahanan, sama fleksibilitas. Ketika kita punya 3 aspek ini gitu ya, mungkin kita akan jadi pribadi yang kuat gitu ya Pak, siap atau tahan banting gitu ya Pak ya. Terus yang terakhir ada yang susah-susah gampang kata Pak Edo ya, ini melakukan gitu. Kayak ngomong doang ki enak gitu, cuman ngomong di mulut doang tuh gampang, tapi melakukannya susah. Tapi setidaknya teman-teman harus mencoba gitu ya. Kalau misalnya sudah tahu mimpinya, sudah latihan kekuatan, ketahanan, dan fleksibilitas, harus dilakukan gitu ya Pak. Gitu lah Pak? Oke, gitu teman-teman. Terima kasih udah menonton video ini. Gak kerasa kita sudah ngobrol sejauh ini, dan semoga tadi ilmu dari Pak Edo bermanfaat dan jadi semangat, suntikan semangat buat teman-teman di sana yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama. Mungkin kayaknya itu aku deh, kayaknya sambat lulus skripsi lama tuh aku deh, atau sambat karena susah memahami materi tuh aku deh gitu ya. Mungkin video ini jadi semangat buat kalian gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa teman-teman.